Baik, kita bahas terkait website development seperti apa saja. Kita akan bahas saat lagi. Oke, apa sih itu website ya? Website adalah sekumpulan informasi atau kumpulan page ya, atau halaman-halaman yang biasa diakses melalui jalur internet, dan sekarang udah common ya. Saya nggak perlu bahas detail di sini karena saya yakin teman-teman sudah sangat paham ya terkait dengan website. Apa itu website? Nah, secara teknis adalah kumpulan-kumpulan dari page yang tergabung ke dalam satu domain atau subdomain tertentu. Itu ya singkatnya. Dan kita sedikit bicara sejarah website tahun 955 ya, Sir Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di Inggris, dilahirkan di London, dan orang tuanya juga ilmuwan komputer di era komputasi ini cikal bakal ya terdirinya website yang kita gunakan. Nah, sekarang website-nya bertransformasi ya dari web 1.0, 2.0 dan seterusnya, sampai sekarang kita udah bisa melakukan transaksi ataupun bahkan kita beberapa website itu sudah menggantikan aplikasi desktop ya, jadi sama seperti kayak Photoshop aja punya versi webnya gitu kan, ataupun transaksi yang tadi desktop. Mungkin teman-teman sudah merasakan yang dulu platform itu hanya pilihannya desktop dan web gitu kan, dan domainnya web desktop ya, kita install aplikasi akunting, kita install aplikasi apa, diinstal di aplikasi masing-masing dengan segala library ataupun tambahan-tambahan. Nah, sekarang dengan mudah cukup modal browser dan juga internet, kita udah bisa mengakses full apa yang ada di platform desktop yang sebelumnya ya. Bahkan ketika kita buka aplikasi e-commerce saja itu ada dua ya, ada mobile, ada web ya. Jadi platform itu adalah media kita mengakses sebuah aplikasi. Itu ada tiga caranya. Kita menggunakan media website ya, website itu bisa umumnya di komputer, kemudian desktop yang harus diinstal dulu, ataupun yang ketiga mobile yang tentunya di handphone ya, ada basisnya sistem operasinya ada Android maupun iOS dan sebagainya. Nah, jadi ini menjadi cikal bakal sejarah website ya teman-teman. Kemudian pada tahun Oktober 90 BNS menulis 3 teknologi dasar hingga kini menjadi dasar web yang dibuat ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan terkait dengan sebelum kita bahas website, kita harus clear juga terkait istilah-istilah ya teman-teman ya, terkait HTML, Hypertext Markup Language ya. Ya, HTML ya, jadi HTML adalah singkatan Hypertext Markup Language, adalah bahasa pemrograman yang dibuat web gitu kan. URI Uniform Resource Identifier, semacam alamat atau URL ya, locator gitu kan. HTTP adalah protokol. Ini sekedar istilah yang kita harus tahu aja gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait fungsi website ya. Nah, kenapa sih kita punya website? Yang pertama, website sebagai sarana informasi ya. Ini tujuan utama ya website adalah untuk sarana informasi, entah nama toko atau profil seseorang ataupun profil suatu produk, itu dibuat websitenya gitu kan. Dan ataupun yang terkenal company profile ya, bikin website company profile biar tahu di PT-nya. Biasanya commonnya kan namanya, di mana nama perusahaannya, kemudian alamatnya, produknya, servicesnya ya, kemudian kontaknya, tambah lagi ntar historinya, ownernya, visinya, misinya. Itu yang tadinya company profile dalam bentuk file ini dibutuh digital, sehingga bisa diakses dan bisa diupdate gitu kan, dan lebih memberikan kepercayaan. Oh, kalau udah punya website berarti kan lebih naik kelas lah. Oh, tanya website di mana, masih offline gitu kan, tapi kalau udah online juga udah memberi kepercayaan lebih bagi para yang akses ya, seperti itu. Dan selanjutnya, website sebagai sarana jual beli. Nah, ini menjadi penting ya, jadi transaksi. Tujuan itu mendapatkan customer bertransaksi, meningkatkan penjualan dan loyalitas customer terhadap brand perusahaan. Nah, ini paling kita tunggu-tunggu, tujuan dari website tersebut untuk menjadi sarana e-commerce jual beli. Kemudian ada website sebagai sarana hiburan seperti majalah online dan sebagainya ya, website yang menjadi hiburan
kita ya. Kalau YouTube kan juga sebenarnya kan website juga nih, makanya ikonnya YouTube juga. Kemudian lagi website sebagai blog. Blog tidak hanya dikerjakan individu, sangat banyak brand ternama yang punya blog. Gitu. Jadi blog itu dulu zaman belum ada YouTube, teman-teman, ya, rekan-rekan semua, para digital marketers binaan UKM, STMJ, bahwasanya dulu orang suka yang jago nulis gitu kan, jago konten itu dalam bentuk tulisan, itu disebut blog. Dulu yang terkenal blogger, sekarang mungkin sudah sangat jarang ya. Dulu sempat booming jaya-jayanya tahun 2011 ya kalau nggak salah ya, itu waktu saya masih kuliah itu 2011an itu kita bikin blog aja tuh blogspot biasanya kan, darumantap blogspot.com misalkan, itu sangat bangga gitu kan, sebuah blog yang kita bisa kayak semi website lah gitu kan, tapi lebih postingan. Nah, dan nanti ketika sudah agak rame sedikit kita bisa monetize ya, kita cari uang dengan memasang iklan AdSense gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa bertransformasi yang tadi konten pakai tulisan, sekarang kontennya pakai video. Tentunya pakai video lebih ini ya, kita tinggal rekam ngomong. Kalau dulu tulisannya harus mikir dulu baru ngetik gitu. Kalau sekarang tinggal klik play, kita ngomong apapun kadang sudah bisa. Nah, contoh adalah artis ya, Raditya Dika, kita tahu dia adalah penulis awalnya. Sekarang ketika konten ya dia hanya bertransformasi media saja. Basicnya kuat, dia kuat dalam membuat satu konten, ada filmnya dan sebagainya. Oke, teman, kita lanjut ya. Nah, kita melihat esensi atau pentingnya website untuk sebuah bisnis. Nah, apa sih keuntungannya website untuk sebuah bisnis? Yang pertama, lebih terpersonalisasi ya. Jadi website jelas, posisinya ini, bidangnya ini gitu kan, lebih memberi kepercayaan juga gitu kan terhadap para konsumennya ataupun calon konsumen. Kemudian menjadi eksis dalam revolusi industri, jadi menunjang gitu. Zaman sekarang kok belum punya website bisnis gitu kan, kita harus ini. Dan saya beberapa juga menerima sering diminta untuk mengerjakan pembuatan company profile gitu kan. Tapi lucunya kadang dia hanya cuma sekedar nggak punya ide, cuman saya buatin website ini gitu doang, nggak ada konsepnya. Nah, kita harus bantu mikirin. Kemudian aset digital paling utama. Nah, ini kita bisa klaim sebagai aset ya, karena kekuatan website ini, bayangkan ketika kita udah post sekali publish itu bisa diakses oleh seluruh dunia ya, dunia lain, dunia anak-anak, dunia goib juga bisa ya. Jadi dunianya sangat luas ya kan, seluruh dunia bisa mengakses profil Anda gitu kan. Walaupun sekarang ada media sosial, saya pakai media sosial ya, ini sering jadi dilema ya. Sekarang kalian happy ya, saya punya Facebook ya, bisa diakses oleh seluruh dunia juga. Tapi ya kan, suatu saat ada algoritma yang berubah maupun ada ketentuan. Sekarang masih happy, mungkin di 2-3 tahun dia memasang satu aturan baru, kan apakah bisa? Nah, ini sering jadi pembincangan. Saya cukup pakai media sosial, saya cukup pakai e-commerce gitu kan. Nah, kalau bicara hari ini, yes, ini sekarang paling. Tapi kalau kalian bicara future, masa depan gitu kan, ketika satu saat nanti entah berbayar, entah ada satu regulasi atau ketentuan yang, karena kalian numpang di tempat orang yang gratis, sah-sah aja dia akan melakukan ininya ya, aturannya. Nah, tapi kalau kita punya website, kita sendiri bikin aturan itu, kita berjaya di negeri sendiri. Nah, itu jadi aset paling digital paling utama minimal website gitu kan. Saya yakin kalau udah punya website sih, dalam membuat banner juga pede gitu, orang juga pada kepo juga, klik gitu kan. Apalagi ada .com-nya, .co.id, apalagi yang sudah berbadan hukum ya. Tadi semakin terpercaya nih kan, semakin terpercaya gitu kan. Kalian praktikan kalau website yang bohongan, biasanya tuh website itu blogspot atau .co yang gratisan gitu. Kalau .co.id, kenapa? Karena kalau .co.id terutama ya, itu pasti udah terregister, ada akte perusahaannya, jadi bisa dilacak. Even saya masuk ke Pandi ya, Pandi adalah pengelola domain ya ataupun alamat. Website itu nggak bisa lacak, selesai, karena nggak ada tipu-tipu pakai .co.id. Udah pasti resmi dah tuh, karena dia punya akte perusahaan gitu. Walaupun kadang saya bisa punya satu akte perusahaan, saya bisa bikin 10 perusahaan, 10 domain juga bisa aja gitu kan, yang penting ada salah satu gitu kan. Kemudian sebagai portal resmi ya, official gitu kan. Makanya kalau kalian perhatikan
beberapa akun-akun Instagram ataupun biasanya official gitu kan, misalkan darumantap.official di IG-nya maupun di YouTube dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mencegah penipuan. Ya, kalau ada website resmi kan itu orang udah terpersonalisasi dan itu udah resmi. Ketika ada yang mengatasnamakan, dia akan merujuk terhadap website resminya dia, gitu, .co.id terutama. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, terus how to, bagaimana sih caranya gitu kan? Tadi teori sudah kita clear lah, gitu. Sama tentukan tujuan website, kemudian pilih platform atau CMS yang tepat, kemudian pilih nama domain dan hosting terbaik, dan install konfigurasi di website. Yang sekarang ada solusi untuk membuat website secara mudah. Jadi teman-teman sudah tahu ya, menggunakan satu platform yang namanya WordPress gitu. Ya, jadi langkah pertama tentukan dulu tujuan. Tujuan saya mau apa nih? Ya, mempersonal perusahaannya atau produknya gitu. Kadang kalau kita membuat satu personal produknya itu kita butuhnya landing page aja gitu. Tapi kalau secara umum, secara utuh gitu kan, lengkap dari perusahaannya itu kita butuh company profile gitu. Atau saya mau di branding kalau orang yang nama saya sebagai ownernya yang saya pengen branding, oh berarti nama pribadi saya Darumantap Web ID misalkan. Nah, saya mau branding pribadi saya. Nah, tapi kalau saya mau bikin branding produknya, ya saya buat landing page gitu kan. Atau landing page apa sih, satu halaman yang fokus terhadap satu produk yang endingnya mengarahkan untuk kalian untuk CTA. CTA sih, call to action. Kalian klik sesuatu untuk order atau join dan sebagainya gitu kan. Nah, pertama tentukan website ini. Nah, jadi tujuan itu penting. Karena kalau punya tujuan kita clear arahnya. Bayangin kalau kita nggak punya tujuan asal ngikut-ikut tuh bahaya. Apalagi tujuan itu menjadi niat kita mau kemana nih. Nah, sehingga itu menjadi fondasi ataupun kekuatan kita untuk mencapainya. Ya, tujuannya dulu. Gitu. Kemudian pilih platform yang tepat. Ya, kita gunakan CMS atau content management system. Jadi kontennya dikelola oleh si sistem. Kita hanya mengisi konten doang. Jadi masalah konfigurasinya, masalah ini kita bisa menggunakan platform ya. Ada banyak sekali CMS ya, ada WordPress, Joomla, Drupal dan sebagainya. Tapi yang paling populer dan free yaitu dan sejauh ini aman karena dia update terus, patch terus, yaitu WordPress gitu kan. Dan ini diakuin ya, seperti itu. Oke. CMS ini tidak hanya cocok bagi pemula tapi juga developer tingkat menengah. Saya juga awalnya nggak WordPress apa sih gitu ya, tapi ketika sudah mendalamin, waduh, itu sangat powerful karena banyak. Jadi dia cuma kayak hanya punya core-nya saja, hanya rumahnya, toppingnya ataupun additional-nya udah sangat canggih ya. Bahkan banyak perusahaan atau website tuh sekarang udah tidak rata-rata yang ini pakai WordPress lah, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Yang kedua, pilih platformnya. Kita rekomendasi pakai WordPress. Bahkan landing page juga kita bisa buatnya pakai WordPress. Ya, ini adalah salah satu WordPress paling banyak ya penggunanya. Kemudian CMS ada Joomla. Dulu zaman awal-awal Joomla masih sempat booming, sekarang sudah mulai jauh sekali ya. Saya dulu pernah merasakan Joomla itu sangat signifikan ya. Joomla ya, bukan Jomblo ya. Joomla. Ada Drupal, ada yang lain sebagainya. Nah, apa sih kelebihannya ya? Kita menggunakan ini, saya nggak dibayar sama WordPress, jadi ini free juga. Jadi teman-teman nggak perlu worry ya. Yang pertama, mudah diinstal dan gratis. Ya, gambarnya W seperti ini. Kemudian komunitas sangat besar dan bersifat open source, bisa dikembangkan, ditambahkan plugin-nya dan sebagainya. Kemudian ideal, nah ini paling penting ya, ideal untuk individu yang tidak jago IT. Nah, jadi jangan khawatir, don't worry, be happy. Untuk yang tidak jago IT, teman-teman itu bisa mudah dalam ini ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, tentukan domain dan hosting terlebih yang terbaik gitu kan. Nah, langkah selanjutnya dalam cara membuat website adalah memilih hosting terbaik. Nama domain juga penting karena hendak membuat website, buatlah nama yang
sesuai ya, jadi sesuai dengan bisnisnya, bisa nama perusahaan gitu kan. Terus pilih domain itu dalam artian artinya instansinya apa, .co.id kah apa .com. Kalau com kan lebih global ya, siapapun bisa com dengan asal KTP siapa aja di-upload bisa, tapi kalau .co.id lebih ke akte perusahaan. Nanti kalau ac.id atau SCH itu adalah sekolah gitu, izin sekolahnya atau kampusnya gitu ya. Gitu. Terus saya jelaskan juga website yang saya kelola atau saya develop. Nah, tips memilih domain dan hosting ya. Yang pertama adalah nama brand sendiri gitu. Karena terus kemudian nama domain yang unik. Yang unik itu gak jadi kayak punya ciri khas, jangan umum gitu kan, atau mirip-mirip, jadi kalian juga susah gitu dikenalinnya. Mudah diingat. Nah, ini harus simple diingat gitu kan. Keamanan yang tinggi. Nah, terus kalau nama domain unik karena kecepatan yang baik dan jadi kalau di domain itu tadi nama brand sendiri, nama domain unik dan mudah diingat. Kalau bicara hosting, keamanan yang tinggi, kecepatan load yang baik dan dapat diandalkan. Dan saya udah beberapa milih hosting yang saya udah menjatuhkan pilihan nanti saya ke salah satu provider, nanti kita akan bahas juga ya. Gitu. Ya. Apa sih hosting? Hosting merupakan tempat meletakkan website atau servernya lah. Seperti kita punya server yang di awan, nah itu disebut dengan hosting. Ya, kita nyewanya itu biasanya basisnya per tahun, ya sama kayak domain kita bayar per tahun. Seperti itu. Dan domain adalah nama atau alamat. Ya, jadi nama kita tuh unik dan ketika kita udah ada kita nggak boleh ambil ya. Ya mungkin lah kita kan satu dunia ini satu domain ya. Di dunia ini satu domain ya. Sedunia, bukan se-Indonesia tapi sedunia, seperti itu. Nah, ini adalah tools untuk mencari nama domain ya. Ada domain nr.com untuk bukan suggestion domain, voice domain tool untuk. Nah, ini kita bisa mencari siapa sih ininya. Kalau kita lihat tadi ada website penipuan, kita bisa pakai ini untuk mencari. Dari mantap web ID siapa sih yang punya gitu kan. Takutnya tipu-tipu gitu kan. Ya, atau nama checker.com merupakan pemilikan domain dan username. Nah, domainspot.com nama domain lebih banyak dan keyword push ID seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah punya akses ya, kita tinggal klik aja gitu. Ya. Jadi kita bisa masuk ke klik WordPress, kemudian installer di SourceCode App Installer, tinggal kita klik isi nama domain. Itu sangat mudah ya. Karena kalau kita bicara mudah, biar mindset kita mudah ya, karena semua itu insya Allah bisa dipelajarin ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing untuk pembahasan pembuatan website.